Jadi itu benar-benar letterlek seperti itu. Jadi perjanjian lama di zamannya itu adalah letterlek. Hari ini kita melakukannya sebagai metafora. Balik lagi tadi di awal sudah saya kasih tahu perjanjian lama di zaman ini adalah metafora. Perjanjian baru di hari ini adalah letterlek. Perjanjian lama di zamannya dia adalah letterlek. Gitu. Tapi di zaman ini adalah metafora. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait keresahan orang-orang yang saya sebut tadi? Yang udah Loh, itu umum. harus digrafir. Ya mereka termakan asumsi karena Alkitab tidak menuliskan demikian tapi dikarang-karang. Oh, itu sertifikat kan juga tanda. Ya sertifikatnya ditato nggak di tanganmu? Enggak kan? Nah, sama. Kita makanya kita harus jadi seperti ular. Kalau enggak, ular akan mempermainkan kita. Kan seluruh buah di taman ini nggak boleh kamu makan toh. Itu sama tadi kan. Kan kamu nggak boleh kasih tanda toh. Oh, boleh. Kasih tanda di mana? Kan bokong saya. Boleh. Kasihlah tanda di bokong saya 6666. Misalnya begitu kan. Oh, di bokongnya Paul ada capnya 6666 tuh. Iya, saya pakai celana dalam merek 6666 soalnya. Misalnya begitu. Boleh nggak? Boleh. Ada batas-batasnya jadi seperti ular. Kita tahu persis firman Tuhan bilangnya apa di tangan kanan dan di dahi. Kalau di bokong boleh nggak? Boleh saja. Tanggap nggak maksudnya? Oh, itu kita harus benar-benar jadi seperti ular, harus tepat loh. Makanya kita harus cerdik seperti ular, karena ular akan bawa kita firman Tuhan yang sama, diputar balik sama dia. Seluruh buah taman ini nggak boleh kamu makan toh, kamu nggak boleh terima sertifikat kan? Nah itu kan tadi kan, kamu sertifikat juga tanda, iya kita harus jadi seperti ular. Ular akan putar balikan sampai kita mengiyakan dia, akhirnya kita setuju dan akhirnya kita akan diperdaya dan kemudian kita akan memutuskan buat diri kita sendiri. Nah itu tadi. Kalau Jadi saya memutuskan untuk mengerti firman Tuhan. Pak Paul, ini artinya yang mau saya tanya, artinya kalau yang di Wahyu 13 itu, Bapak, itu akan terjadi bahwa setiap orang yang pengikut Antikris itu akan grafir secara fisik di dahi dan tangan. Ya, di dahi atau di tangannya. Artinya Bapak percaya bahwa secara fisik itu Wahyu 13 ayat 18 itu memang begitu akan terjadi. Iya, atau nanti di hari-hari itu Anda kan akan hampir tidak percaya bahwa itu benar-benar digrafir beneran loh. Oh iya. Karena saya ini berbeda dengan Bapak ya. Kalau saya memandang bahwa itu sebenarnya metafora saja. Makanya kalau itu metafora, siapa yang menentukan itu metafora atau itu realita? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mengacu kepada ulangan tadi, ya maka Bapak memang tafsirnya akan banyak sekali. Maka tafsirnya akan banyak sekali. Nah, makanya Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Mengapa? Karena Yesus menggenapi semua itu tidak ada yang metafora loh. Yang Yesus genapi di dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi itu semua letterlek loh. Itu polanya Alkitab itu udah jelas caranya. Tapi kita kan nggak mau kan, kita maunya kan kok ini metafora. Nah, siapa yang menentukan itu metafora atau enggak? Siapa yang menentukan itu metafora atau enggak? Ya, sebenarnya jadi panjang nanti pembahasannya, Pak. Karena kalau enggak, kita karena Yesus sudah ngajarin ke kita. Yesus sudah jelas. Kepada orang banyak, aku memberikan perumpamaan. Kepadamu, aku bukakan rahasia surga. Jadi apa adanya. Tapi kepada orang banyak, perumpamaan. Makanya saya bilang, mempelajari perjanjian baru, letterlek. Kecuali Yesus bilang itu perumpamaan. Kecuali Wahyu bilang, itu adalah simbol. Kayak pohon zaitun, ini adalah simbol. 7 kepala adalah simbol dari raja-raja. Nah, itu namanya simbol. Tapi kalau bilang letterlek, ya letterlek. Kalau nggak dibilang apa-apa, berarti itu letterlek. Kita harus setia ke situ. Nanti kita di hari H itu kita paham. Jadi gara-gara sekarang kita nggak paham, terus kita merekayasa. Nah, itu salahnya kita, salah sendiri. Kalau saya nggak mau. Kalau saya dengan cara saya letterlek ini, banyak hal-hal, semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para teolog-teolog, saya jawab dengan mudah.
Dan yang kejang-kejang justru orang Kristennya sendiri karena melanggar dogmanya dia. Padahal dogma kan tidak sama dengan Alkitab, sama dengan Talmud. Orang Farisi kenapa tidak percaya Yesus? Karena mereka mau Yesus menggenapi Talmud mereka, bukan menggenapi Taurat loh. Makanya Yesus Matius 5 ayat 17-19 berkata, sorry, aku datang itu untuk menggenapi Taurat dan para nabi loh. Bukan Talmudnya kamu. Ya kan? Kenapa orang Yahudi kan bolak-balik memaksa dia untuk menggenapi tafsirannya mereka, tradisinya mereka. Sorry, aku tidak datang untuk menggenapi tradisimu. Terima kasih. Ya, itu kita harus fix, yang itu harus firm. Nanti kita nggak diombang-ambing. Dan melewati semua dogma. Dogma salah nggak? Enggak. Karena dogma adalah karena sama-sama nggak tahu. Karena dalam sekali firman Tuhan. Nggak ada orang tahu firman Tuhan dengan sempurna, nggak ada. Makanya tadi ada perbedaan tafsir. Dogma itu melindungi. Tetapi begitu kita letterlek, dan begitu kita tidak tahu, kita jangan rabas. Ya udah berhenti. Misalnya nih, kuda merah hitam itu artinya apa? Merah kuning. Saya diem. Nggak akan saya bilang. Saya nggak mau sok tahu. Oh ini artinya ini. Nggak mau. Saya nggak tahu, saya diem. Nggak tahu. Saya bilang, saya belum tahu. Tapi nanti di hari hanya saya akan tahu. Gitu. Tapi ada yang kita sudah tahu, saya akan kasih tahu, tapi saya nggak mau sok tahu, karena begitu kita sok tahu, nanti yang ini akan bangunan asumsi itu akan dibongkar. Oh kita rontok semua lo nanti lo, pengajaran kita bisa salah semua, gitu Pak. Jadi harus hati-hati dengan. Makanya saya bilang, oh itu bukan tafsir, saya tidak menafsirkan sama sekali, saya cuma membaca apa adanya, bunyinya begitu, ya udah begitu aja, gitu loh. Beda ya. Menafsir, orang itu suka ribut sama saya, ini Bapak juga menafsir. Enggak, saya nggak menafsirkan, saya apa adanya. Inilah kata firman Tuhan begitu. Kalau menafsir itu, kita melakukan interpretasi dari ayat itu. Ya, betul. Saya nggak mau, saya udah apa adanya, udah begitu, udah ya gitu aja. Saya biarkan begitu saja. Tapi dalam gitu hal pasti Bapak juga menafsirkan, artinya, misalnya 7 kejadian, 7 gereja, 7 tanduk, 7 kepala. Kalau bilang 7 kaki dian, itu kaki dian. Kalau bilang itu gereja, gereja. Saya tidak akan menafsir. 7 sangkakala juga begitu ya? 7 sangkakala. Saya tidak akan menafsir. Nanti ya, kalau kita tahu itu, nanti ya, kita nanti bisa plek nanti. Tapi begitu kita menafsir, oh 7 gereja itu artinya ini, oh banyak itu ya. Oh nanti meleset semua nanti. Begitu saya nanti ya, tafsir apapun, tak kasih saya nih. Ini loh. Tak tunjukkan sejarahnya. Nanti mereka melongo. Mereka melongo nanti. Karena sejarah yang faktanya dengan apa yang mereka tafsirkan itu bisa beda banget. Ya. Gitu ya. Makanya orang liberal berkata 7 surat kepada 7 jemaat. Oh itu benar-benar surat loh kepada 7 jemaat di Turki saat itu. Di Asia Kecil. Dan setelah surat itu adalah surat dalam tanda kutip surat politik. Untuk mereka tetap melawan tapi dengan kasih. Makanya tunjuk karakter gereja harus begini, hidup kudus apa, dituliskan. Itu setelah itu kekristenan bisa menguasai seluruh dunia karena mereka melakukan itu, amanah itu 7 surat kepada jemaat itu. Itu sudah pernah dari disertasinya ya dari STT Jakarta. Iya. Itu mereka benar-benar letterlek loh. Itu letterlek itu bukan tafsir, tapi adalah kondisi sejarah saat itu. Ditunjukkan kondisi sejarah saat itu. Nah banyak orang bilang, oh 7 surat ini adalah 7 gereja, ini adalah begini tuh. Contoh jemaat di sini, jemaat di sana. Enggak, 7 gereja sekarang itu udah nggak ada. Itu adalah sebuah sejarah. Itu kenyataan. Nah tapi kan orang kemudian menafsirkan kemana-mana. Padahal Yohanes tulislah 7 surat. Tuliskanlah kepada jemaat ini. Tuliskan, ya udah tuliskan saja itu. Tapi orang menafsirkannya, oh ini harus begini. Nah akhirnya orang jadi metafora ke metafora yang lain. Nah siapa yang memutuskan itu metafora dari kita? Oh Roh Kudus. Wah Roh Kudusmu dengan Roh Kudusku beda. Tidak. Karena kita memutuskan metafora, padahal itu bukan metafora, itu benar-benar realita. Nah, sekarang yang menentukan realita dan metafora, ya udah jelas realita tadi. Kalau metafora akan dibilang metafora. Kalau realita ya kita jangan metaforakan. Gitu ya. Endingnya kira-kira gitu, Pak. Endingnya ya. Iya, termasuk Pak. Tadi
suara Tuhan. Makanya saya bilang, bagaimana Ya, suara Tuhan yang betul. benar yang ada di Alkitab, suara Tuhan yang benar, firman Tuhan yang tertulis. Nah, kemudian yang kedua, melalui mimpi dan penglihatan. Oh, kita harus hati-hati, diuji. Nanti akan berpola mimpi dan penglihatan itu. Tapi kalau ada orang kayak Pak Niko nih, kan bolak-balik penubuat salah Pak Niko. Ya kan? Nah, Ya ini jangan kita dengar lagi. Masalahnya kan pengikutnya banyak, terus orang-orang kan terhipnotis. Saya nggak bilang Pak Niko nabi palsu, enggak. Saya nggak urusan. Tapi udah jelas dia udah ngomong salah. Nah yang gitu itu kita udah tahu polanya dia salahnya di mana. Kalau dia lagi ngomong baik-baik tentang suruh mengasihi ya ikutin. Tapi begitu dia sudah bernubuat jangan dengerin. Karena dia sudah pasti nubuatannya salah. tapi Nah, begini sama. Pak. Tapi begini Pak. Ya. Artinya apa menurut Bapak apa ada pribadi atau tokoh yang memang dalam hal ini dia menyampaikan nubuat selalu benar 100% atau gimana Pak? Makanya Karena berhati-hatilah dalam bernubuat. kadangkala Ada, saya pernah ketemu orang yang bernubuat selalu benar. Hati-hati. Dan jadinya dia orang begini yang Pak. berhati-hati, dia jarang bernubuat. Dia hati-hati Jadinya sekali begini kalau loh Pak, bernubuat. orang seperti saya katakan tadi, orang jadinya mengambil langkah pasif, diam nggak apa-apa dengan ilustrasi saya tadi. Dia menganggap bahwa semua uang di dunia ini memang palsu, akhirnya karena ketakutan. Padahal Paulus katakan kita harus kejar karunia-karunia itu. Nah, cuma karena memang ada kepleset, ada tokoh, makanya kalau memang ada yang 100% setiap nubuatnya terjadi, ya saya belum menemukan sih Pak ya. Saya Saya dinubuatkan 7 orang hamba Tuhan, 7-7-nya terjadi loh dalam hidup saya loh. ya oke. Saya punya, karena saya tahu sendiri, saya kan dinubuatkan 7 orang hamba Tuhan. 7-7-nya tidak ada yang tidak terjadi. Tapi 7 orang hamba Tuhan ini orang-orang benar semua, orang benar semua. Ya, Yang puji satu Tuhan, pernah Pak. akhirnya jatuh dalam dosa ya, jatuh dalam pencobaan, tetapi di akhirnya pun dia dipulihkan. Tetapi dia sempat jatuh dalam pencobaan. Tetapi justru ini hamba Tuhan hebat sekali. Tetapi saya ngamatin semua nubuatannya beliau itu jadi. Jadi itu nubuatan itu harus diuji. Nubuatan. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau orang kapok? Nah, itu salahnya dia sendiri. Makanya seorang gembala harus mengajarkan kepada jemaatnya untuk dia tetap setia kepada yang tertulis sehingga jemaat itu tidak kapok. Nah, kenapa kapok? Karena gembalanya malah nge-blow up jemaatnya buat ikut-ikutan yang begitu-begitu. Nah, kalau sampai jemaatnya kapok, nah itu urusan gembalanya dengan Tuhan. Lebih baik batu kilangan ditaruh di lehernya dan Ya, dibuang ke setuju. laut. Nah, begitu. Saya kira gitu ya.